Ustadz, kenapa Allah menciptakan manusia di dunia ini, padahal Allah sudah tahu banyak manusia yang akan masuk neraka? Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Jadi kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya. Untuk apa Allah membuat kita ada di atas dunia ini? Maka Allah memberikan jawaban, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa, tidaklah aku ciptakan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah saja. Kalau kita diciptakan untuk beribadah, kenapa boleh menikah? Kenapa boleh berdagang? Kenapa boleh memotong hutan, menjadikan kebun? Karena nikah juga adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Orang yang menikah, dia menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka setengahnya lagi sempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hidup ini untuk beribadah, kenapa punya anak? Karena dalam Islam punya anak juga adalah ibadah. Bahkan ibadah yang mengalir sampai hari kiamat adalah punya anak. Anak punya cucu, cucu punya cicit. Maka mengalir sampai hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Di antara yang mengalir adalah waladun solehun, anak yang soleh. Punya anak adalah ibadah. Kalau memang hidup ini beribadah, kenapa bangun ruko? Kenapa berdagang berniaga? Karena berdagang juga adalah ibadah. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati ma'an nabiyyin, dia dikumpulkan bersama nabi-nabi, was-siddiqin. Dia akan berkumpul dengan orang yang benar, wasyuhada. Dia akan berkumpul dengan orang mati syahid, wassalihin. Dia akan berkumpul dengan orang yang soleh. Bahkan dengan berdagang, berniaga, punya ruko, punya toko, bisnis, beribadah dengan amal yang tidak putus. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Bisnismen, orang kaya, pedagang, peniaga. Makanya Nabi SAW berniaga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim tempatnya seperti dua jari ini di surga. As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya, bisnismen, yang punya ruko, yang punya toko, perniagaan, pedagang. Makanya keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezekimu ya Allah. Karena selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tujuan utama kita hidup di muka bumi ini, kalau ada yang bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa semua ini fasilitas udara, api, air, musim-musim, pergantian siang malam, semuanya ini kenapa ada? Gitu. Maka untuk apa saya ada di sini? Dijawab dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Memang ada tujuan kita diciptakan. Surah nomor 51 ayat 56 bunyinya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia memang kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya, apakah saya diciptakan untuk sholat? Iya jawabannya. Apakah saya diciptakan untuk puasa? Iya. Apakah saya diciptakan untuk baca Quran? Iya. Apakah saya diciptakan untuk sedekah, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, mendengarkan majelis ilmu seperti ini, misalnya menjenguk orang sakit, membantu orang susah? Iya jawabannya. Dan kita tidak diciptakan untuk zina, untuk riba, untuk mencuri, untuk gosip, untuk
fitnah, nggak diciptakan untuk itu. Jadi kalau kita memahami tujuan utama kita diciptakan, maka kita akan tahu arah kita, cuma satu saja arahnya, menuju ke jalan ibadah kepada Allah SWT, ujung-ujungnya surga. Share video ini agar bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita, serta menjadi amal jariah kelak di akhirat nanti.